Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena hari-hari hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat, saudara. Ya kan? Saya percaya betul sekalipun kita ada badai, ada masalah, ada pergumulan, selama kita ada di dalam tangan Tuhan yang kuat, maka kita pegang janji firman Tuhan yang berkata setiap masalah, pencobaan, ujian, pergumulan tidak akan pernah melebihi kekuatan saudara dan saya, sebab Tuhan setia. Dia akan memberikan jalan keluarnya buat setiap kita pun. Kalau harus kita menantikan janji Tuhan yang sampai hari ini belum kita lihat, pertolongan yang belum kita lihat, kita percaya selalu ada penghiburan dalam kehidupan kita menantikan pertolongan Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya, selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada penghiburan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Itu sebabnya biarlah kita tetap terus bergantung sama Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita diteguhkan, kita dikuatkan, bangkit kembali pengharapan kita. Amin saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini melalui program Bible and Coffee, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan yang sudah diberkati dengan program ini. Saudara bisa support program ini dengan cara bagikan kembali kepada banyak orang, sehingga ada banyak orang juga boleh menikmati berkat yang sama yang kita terima. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung melalui channel ini, saudara dikasih dalam Tuhan bisa klik tombol subscribe dan juga klik tombol lonceng agar setiap renungan yang saya bagikan melalui program Bible and Coffee ini juga boleh Bapak Ibu terima di setiap harinya. By the way, saya juga ada renungan malamnya, saudara dikasih dalam Tuhan. Saya bagikan melalui program Bible and Bed. Saya rindu agar setiap umat Tuhan juga boleh terlayani di malam hari ketika kita akan beristirahat, ya kan? Yang kita ingat adalah kebaikan Tuhan, yang kita ingat adalah kasih setia Tuhan, sehingga pagi dan malam kita merenungkan firman Tuhan, pagi dan malam kita dikuatkan, diteguhkan untuk tetap terus berjalan dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Kami berterima kasih karena kasih setia, anugerah dan pertolongan Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Sekalipun sampai hari ini kami masih diperhadapkan dengan pergumulan, kami percaya tangan Tuhan yang kuat itu yang memampukan kami untuk tetap terus berdiri tegak menghadapi setiap keadaan. Karena itu kami perlu sabdamu, kami perlu firmanmu, kami perlu tuntunan dan arahan jalan-jalanmu ya Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firmanmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Yosua menggantikan kepemimpinan Musa, maka ada satu perkataan yang Yosua ingatkan kepada bangsa Israel. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan ini tercatat dalam Yosua 1, Yosua pasalnya yang pertama, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasya yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yosua sebagai pemimpin mengingatkan kembali akan apa yang menjadi perkataan Musa yang menguatkan bangsa Israel. Ya, dikuatkan. Nah, supaya apa? Supaya sederhana, ketika mereka akan menyeberangi sungai Yordan, ketika mereka akan menghadapi masalah kembali, mereka diteguhkan, oh iya ya, Tuhan udah kasih kekuatan buat saya. Oh Tuhan udah tolong kami melewati padang gurun. Oh Tuhan udah sertai kami ketika kami ada di Mesir. Tuhan bebaskan kami. Jadi diingatkan. Jadi yang diingat itu adalah perkataan-perkataan yang membangun. Bukan sebaliknya saudara. Yang seringkali yang membuat kita sakit hati, kecewa, luka hati kita, bahkan gak bisa tidur. Itu yang kita ingatkan omongan orang yang nyakitin kita. Betul saudara?
Iya kan? Yang kita ingat bagaimana dia nyakitin perkataannya, nyakitin kita. Yang kita ingat bagaimana dia sikat kita dari belakang padahal kita udah tolong dia. Yang kita ingat tuh terus itu. Tapi hari ini saya mau ajak setiap kita umat Tuhan nih sama diingatkan sama bangsa, diingatkan Yosua bahwa bangsa Israel harus ingat akan apa yang dikatakan Musa, yaitu janji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus terus mengingat janji Allah dalam hidup saya. Amin saudara. Yang harus saudara dan saya ingat adalah tetap firman. Karena ingat saudara, karena ingat yang memberikan kita kekuatan itu cuma firman. Keadaan, situasi itu seringkali membuat kita tergoncang. Kita lihat suami kita udah didoain gak berubah-berubah. Kita lihat istri kita udah tumpang tangan, tumpang apa semua lah ya kan, gak berubah-berubah. Anak-anak kita udah doain kok kayaknya gak ada perubahan. Kalau kita ngelihat keadaan kita ngelihat keadaan seperti itu, kita akan malas lagi berdoa. Kenapa? Karena kok saya udah berdoa tapi gak ada perubahan ya. Kalau saya lihat keadaan, kita akan kecewa saudara. Kalau kita lihat situasi, kita akan down. Makanya bangsa Israel dalam hal ini Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel, baik suku Ruben, suku Manasye yang setengah maupun orang-orang Gad ini, untuk diingatkan. Ingat kepada perkataan yang disampaikan Musa sesuai dengan apa yang diingatkan kepada Tuhan. Jadi yang diingat itu janji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, yang saya harus ingat adalah janji Tuhan. Amin. Bagaimana Tuhan mau mengingatkan janjinya dalam hidup kita kalau kita gak pernah merenungkan firman Tuhan? Yesus bilang begini dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah, Roh Kuduslah, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan kita bahwa ada janji Allah dalam kehidupan kita yang harus kita pegang sekalipun keadaan situasi yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu yang perlu kita lihat, itu yang perlu kita ingat gitu loh saudara. Jadi Roh Kudus itu juga yang akan mengingatkan kita. Apa yang diingatkan kepada kita? Bukan dosa suami kita saudara yang diingatkan. Bukan dosa istri kita. Bukan kesalahan-kesalahan orang lain yang kita ingat. Tetapi yang kita ingat adalah semua yang dikatakan Yesus, yaitu firman-Nya. Sehingga yang dikatakan Tuhan ya adalah firman-Nya. Kita dikuatkan, kita diteguhkan. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi, dengan keadaan sukar. Ketika kita diperhadapkan dengan tekanan hidup. Ketika kita diperhadapkan dengan segala hal yang membuat kita seringkali membuat menderita, susah. Kita kembali diingatkan oleh Roh Kudus. Ingat, aku menyertai kamu senantiasa. Ingat bahwa kamu tidak akan pernah melebihi masalah yang kamu hadapi, tidak akan pernah melebihi kekuatan kamu. Ingatlah bahwa 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Ingatlah, aku menyertai kamu selama-lamanya. Itu diingatkan tuh saudara. Ya, itu diingatkan. Jadi hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo stoplah ingat-ingat apa yang membuat engkau sakit hati. Stoplah ingat-ingat kesalahan-kesalahan pasanganmu, Pak, Bu, orang-orang muda. Stop ingat kesalahan-kesalahan orang tuamu. Setiap kita bisa jatuh, setiap kita bisa fail, setiap kita bisa salah. Ya. Tapi jangan kita mengingat-ingat pelanggaran kesalahan orang lain. Tuhan Yesus saja gak pernah ingat-ingat kesalahan pelanggaran orang manusia. Kok kita yang udah datang kok kepadanya. Ya, itu sebabnya yang kita ingat biarlah hanya janji Tuhan. Yang kita ingat biarlah apa yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Itu terus kita ingat. Sehingga kita bangkit dari setiap keterpurukan. Kita kuat menghadapi segala keadaan. Ingat perkataan firman Allah. Jangan engkau ingat omongan-omongan orang yang menyakitimu. Jangan engkau ingat perlakuan-perlakuan orang yang mengkhianatimu. Sehingga engkau terluka, engkau kecewa. Dan yang ada hatimu kotor dan engkau jauh dari Tuhan. Ingatlah janji Tuhan. Ingatlah firman Allah. Ingatlah perkataan-perkataan yang membangun. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat benih firman Tuhan. Hari ini melalui program Bible and Coffee, hamba berdoa buat setiap umatmu dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan. Hamba ucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang terus mengingatkan kepada kami, karena itulah janji Tuhan. Roh Kudus, penolong, penghibur itu yang akan mengingatkan kami akan segala sesuatu yang Yesus katakan kepada kami. Hamba berdoa, biar mulai hari ini Tuhan, setiap kami umat-Mu yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, kami semua hanya menaruh di hati dan pikiran kami, hanya mengingat perkataan Allah, janji Tuhan, sehingga timbul pengharapan, timbul iman di hidup kami.
Hamba berdoa juga buat yang sakit, karena hamba percaya di janji firman-Mu, disampaikan firman disembuhkan mereka, dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka yang sakit dalam nama Yesus. Bahkan yang berbeban berat diberi kelegaan, diberi kekuatan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur berkat-Mu ada atas setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.